Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdal Husna dengan NIM akhir 088 dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Dakwah yang akan menjelaskan tentang dakwah kultural, yang mana dakwah kultural ini menjadi salah satu cara atau metode untuk menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan tentunya di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 6. Saya Safira Putri Karyani Nur Fajaria. Nama saya Muhammad Miftahul Arif. Saya Samsul Rijal. Dalam berdakwah tentunya banyak berbagai cara atau metode yang digunakan. Nah, salah satunya adalah menggunakan metode dakwah kultural, yang mana dalam kegiatan dakwah ini dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Menyampaikan ajaran Islam melalui kebudayaan tentunya tidak akan lepas dari masyarakat, karena masyarakat tersebut akan menjadi wadah dari kebudayaan itu sendiri. Tanpa adanya wadah, maka kebudayaan tidak akan terbentuk. Bagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam? Mereka menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional masyarakat setempat, yang mana nantinya akan diselipkan nilai-nilai keislaman di dalam kesenian tersebut. Dengan seperti itu, upaya yang mereka lakukan dalam menyebarkan ajaran Islam tentunya tidak akan terasa asing dan sangat komunikatif bagi masyarakat setempat. Dengan usaha yang mereka lakukan ini tentunya tidak hanya mengembangkan ajaran agama Islam, tetapi juga memperkaya nilai budaya Islam di Indonesia. Adapun beberapa wali songo yang berdakwah dalam bidang kesenian, yaitu ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Baik, perlu diketahui bahwasannya saya di sini akan menjelaskan tentang dakwah kultural yang dilakukan oleh para wali songo dengan menggunakan wayang. Nah, yang pertama itu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kita pernah tahu bahwasannya beliau berdakwah dengan menggunakan wayang, dan dakwahnya tersebut sampai melekat kepada masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia. Nah, dalam dakwah tersebut Sunan Kalijaga menggunakan metode yang lekat dengan masyarakat tersebut. Seperti pada saat itu masyarakat Jawa kental dengan gamelan dan perwayangannya. Dan agama yang ada pada saat itu di Jawa itu adalah agama Hindu dan Buddha. Sehingga Sunan Kalijaga itu banyak mempelajari ilmu perdagangan dan seni kesusastraan sebagai strategi dakwahnya beliau. Nah, karena tradisi tersebut membuat Sunan Kalijaga itu menyusun jalan-jalan dakwah yang bisa tersampaikan oleh pada masyarakat. Nah, di dakwahnya Sunan Kalijaga tersebut, ia juga memasukkan ajaran-ajaran agama Islam seperti melalui lakon atau perdagangan yang diiringi dengan gamelan. Nah, beberapa kisah dalam perwayangan berhasil diubah oleh Sunan Kalijaga agar mudah diterima oleh masyarakat. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menyebarkan ajaran agama Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya ada Halir Ilir, Turi-Turi Putih, dan Lengsi Rumi. Karya yang ditinggalkan Sunan Kalijaga adalah Serat Dawaruci, Kitab Suluk Lingu, dan Kidung Rumekso Imuni. Ajaran-ajaran yang disampaikan Sunan Kalijaga lewat wayang dan tembang Jawa mudah tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Itulah yang menjadi kelebihan Sunan Kalijaga dalam berdakwah di Islam, terutama di Pulau Jawa, dan banyak sekali masyarakat yang sangat terkesima dengan dakwahnya beliau. Yang selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu tokoh wali songo yang berasal dari Bonang, Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdun Ibrahim menyebarkan ajaran agama Islam di Surabaya, Jawa Timur. Pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian. Salah satu media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah adalah gamelan, yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Namun, dalam dakwahnya, Sunan Bonang menambahkan beberapa alat musik seperti gamelan, rabab, bonang, dan pelengkap dari gamelan Jawa lainnya.
Alasan Sunan Bonang berdakwah lewat gamelan adalah supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dengan musik yang dilantunkan lewat gamelan buatan Sunan Bonang, ajaran agama Islam pun mudah tersebar di Surabaya. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui sebuah tembang atau lagu. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang bertajuk Tombo Ati. Dalam lagu ini, Sunan Bonang menyampaikan hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim, seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarif atau Raden Kosim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Isi ajaran Sunan Derajat yang dikenal dengan nama catur piwulang yaitu yang pertama paring teken marangkang kalunyon lan wuto, yang artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan orang buta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren, berikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang kang kaudan, yang artinya berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, paring payung marang kang kudanan, yang artinya berikan payung kepada orang yang kehujanan. Dalam berdakwah, Sunan Derajat juga sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Oke, yang selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga hingga ke Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sunan Giri yang lahir di Blambang tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Salah satu dakwahnya, Sunan Giri adalah berdakwah dengan cara kesenian. Seni yang digunakan dalam berdakwah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa. Jadi ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyiapkan atau menyisipkan ajaran-ajaran Islam, sehingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Sunan Giri menciptakan gending atau lagu-lagu instrumental seperti Asmaranda dan Pucung. Pendekatan lewat jalur seni ini sangat berguna, sehingga pada masa itu banyak masyarakat Jawa yang akhirnya memeluk ajaran Islam. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said. Akan tetapi ada juga yang menyebutkan dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan dari pernikahannya dengan Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishaq. Salah satu bentuk perjuangan Sunan Muria ini dalam menyebarkan agama Islam adalah dengan berdakwah dan mengkombinasikannya dengan kesenian. Berbeda jauh dari ayahnya sekaligus gurunya, ya ini Sunan Kalijaga. Sunan Muria memiliki kemampuan mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah perwayangan yang sering dilakonkan oleh Sunan Muria yaitu tentang Topo Ngeli, teman-teman. Dalam kisah Topo Ngeli memiliki tokoh utama bernama Dewa Ruci yang merupakan empu dari kerajaan Majapahit. Dewa Ruci ini diceritakan bahwa berbaur dengan masyarakat, terutama rakyat jelata.
Dengan berbaur bersama masyarakat, Dewa Ruci ini lalu menjalani hubungan kekerabatan dan mendirikan status sosial. Sebenarnya tokoh Dewa Ruci ini mencerminkan kepribadian seorang Sunan Muria ini, karena beliau juga sama-sama memiliki sifat yang sama-sama yakni suka membantu masyarakat. Selain itu, beliau juga sering menggelar pertunjukan wayang hasil gubahan ayahnya seperti Dewa Ruci, Dewa Sarani, Semar Ambarang, dan lain-lainnya. Saat mendalang, unsur-unsur Islami dimasukkan ke dalam pertunjukannya. Pertunjukan wayang tersebut. Dengan begitu masyarakat yang menonton pertunjukan bisa mendapat pelajaran tentang ajaran-ajaran agama Islam. Kesimpulannya, Islam di Indonesia banyak sekali penduduknya, hingga 85% juta penduduk di Indonesia yang ada. Sekaligus kita banyak memiliki budaya sehingga dapat dikembangkan dengan berdakwah seperti para wali songo. Dan generasi muda saat ini banyak mengalami krisis akhlak dengan adanya pengaruh budaya-budaya barat, sehingga menjauhkan mereka dari agamanya dan kebudayaan yang ada. Akan tetapi jika kita mengembangkan berdakwah dengan seni dan budaya, maka generasi muda saat ini akan tertarik dan jauh dari perilaku penyimpangan. Maka kita sebagai generasi milenial, generasi maju,